Shalom para sahabat. Dalam kesempatan kali ini kembali kita berjumpa di dalam program studi kata Alkitab. Dan kali ini saya akan membahas satu frasa di dalam kitab Perjanjian Baru, tepatnya di kitab Roma pasal 12 ayat 20. Dan frasa tersebut adalah menumpuk bara api. Baik, ada baiknya saya bacakan dulu teks Roma pasal 12 ayat 20 ini. Demikian firman Tuhan, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Para sahabat, frase menumpuk bara api tidak boleh kita pahami secara literal. Sebab frase ini biasanya dipakai untuk menggambarkan sebuah kondisi tertentu. Di Arab misalnya, frase ini dipakai untuk menggambarkan keadaan seorang yang mengalami kerusakan mental yang cukup parah. Di Mesir, tindakan menumpuk bara api ini merupakan sebuah kebiasaan di mana seseorang yang hendak menunjukkan perubahan atau pertobatannya, maka ia akan menjinjing di atas kepalanya sebuah piring berisi bara api. Di Perjanjian Lama, kita bisa mendapati penggunaan kata bara api dalam beberapa tempat. Misal di Amsal 25 ayat 21-22, dan ini adalah sumber kutipan Paulus yang hari ini kita bahas di dalam Roma pasal 12 ayat 20. Di Mazmur 140 ayat 11 misalnya, konteks di sana berbicara tentang penghakiman. Imamat 16:12, Yesaya 6 ayat 6 dan 7, bara api melambangkan penyucian secara rohani. Di Keluaran 24 ayat 17, di dalam Yesaya 34:14, Mazmur 18 ayat 9, menggambarkan berbagai kondisi. Sebelum kita masuk analisa terhadap teks Roma 12 ayat 20, kita sedikit analisa dulu frase ini di dalam Amsal 25 ayat 21 sampai 22, karena ini adalah sumber kutipan Paulus yang dia cantumkan di kitab Roma yang akan kita bahas hari ini. Nah, pada masa itu, pada masa di mana bagian Amsal ini ditulis, orang-orang akan menghangatkan rumah mereka dan memasak dengan menggunakan bara api. Namun, ada kalanya bara api yang dibiarkan menyala sepanjang malam akan menjadi redup di pagi hari. Hal ini tentu saja menyebabkan mereka tidak dapat memasak untuk membuat sarapan di pagi hari. Kalau mau nyalakan api dari awal, akan mengambil waktu yang sedikit lebih lama. Maka biasanya mereka akan pergi ke rumah tetangga untuk mendapatkan bara api bagi mereka, sehingga mereka dapat menyalakan bara api di rumah dengan cepat dan memasak sarapan pagi. Tindakan sang tetangga ini tentu sangat merepotkan tetangga lainnya. Namun tetangga yang direpotkan harus memberikan bara api mereka dengan murah hati. Nah, kebaikan merupakan isu utama dalam Amsal ini. Kebaikan yang terus dipraktekkan kendati merasa direpotkan. Sekarang kita akan melihat frasa ini di dalam teks Roma 12 ayat 20. Frasa ini merupakan bagian yang melebur dalam sebuah ide besar yang tertulis dari ayat 17 sampai 21. Kalau kita melihat dengan sangat hati-hati, maka fokus Paulus di sini adalah mencoba menyodorkan tentang bagaimana orang percaya di Roma memberikan respons terhadap orang-orang yang mempersekusi mereka terkait iman Kristen mereka. Di ayat 17 dimulai dengan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu di ayat 21 ditutup dengan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Nah, tindakan paling praktis dalam usaha ini adalah ketika seterumu lapar, maka berilah ia makan. Ketika ia haus, maka berilah ia minum. Nah, oleh Paulus, tindakan ini disamakan dengan hal menumpuk bara api di atas kepala seteru tersebut. Pada masa itu, ungkapan ini, yaitu menumpuk bara api, dipahami sebagai tindakan positif untuk menciptakan rasa malu yang luar biasa dari pihak seteru tersebut, menghancurkan hati mereka dengan tindakan kebaikan, dan diharapkan tindakan ini berpotensi besar akan membawa para seteru tersebut kepada tindakan penyesalan dan pertobatan, serta perbaikan hubungan dengan orang percaya tersebut. Dan jika kita melihat kepada konteks yang lebih luas, yaitu ayat 9-21 dari pasal 12 kitab Roma ini, ide terkait menggiring para seteru untuk mengalami pertobatan seperti dijelaskan di atas menjadi lebih jelas. Marvin Pate menyebutkan bahwa salah satu isu teologis yang dapat dimunculkan dari ayat 9-21 tersebut adalah bahwa karakter utama dari orang percaya adalah kasih. Apakah itu kasih terhadap Allah, kasih terhadap keluarga Allah, atau sesama orang beriman, bahkan kasih kepada para seteru atau mereka-mereka yang mempersekusi orang-orang Kristen pada waktu itu. Oleh Brendan Byrne, ini disebut kewajiban mengasihi. Ya. Nah, terkait kasih kepada para seteru, kasih itu harus dimanifestasikan bukan dengan cara membalaskan dendam, melainkan dengan terus-menerus melakukan kebaikan. Dibalas dengan kebaikan merupakan sebuah tindakan yang sama sekali tidak diharapkan oleh para seteru. Jadi, para seteru itu yang mempersekusi orang-orang beriman pada waktu itu sama sekali tidak menduga bahwa respon orang-orang percaya seharusnya adalah membalas dengan kebaikan. Biasanya, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Dan hal ini tentu saja membuat orang percaya tidak berbeda dengan para seteru. Artinya, andaikan orang percaya yang dipersekusi itu membalas kejahatan dengan kejahatan, maka mereka sama saja. Tidak ada istimewanya orang-orang percaya itu. Perlakuan yang berbeda inilah yang diharapkan akan menghasilkan perubahan positif dalam diri para seteru mereka. Jadi diharapkan ada dampak positif ketika orang-orang percaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Kesimpulannya adalah, frase menumpuk bara api dalam teks Roma pasal 12 ayat 20 secara umum dipahami sebagai tindakan kasih kepada para seteru. Tindakan kasih di sini adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, tujuan utama dari tindakan kasih di sini supaya para seteru memiliki kesempatan untuk merasakan kasih orang percaya, sehingga memiliki peluang atau kemungkinan untuk mengalami penyesalan dan pertobatan serta pembaharuan hubungan dengan orang percaya tersebut. Jadi, apa makna frase ini bagi kita hari ini? Yang pertama, tunjukkanlah tindakan kasih terhadap semua orang dalam segala keadaan secara terus-menerus, seperti Kristus mengasihi kita dalam segala keadaan dan secara terus-menerus. Kita harus memastikan bahwa motivasi utama kita sebagai orang percaya dalam melakukan tindakan kasih adalah agar mereka yang belum percaya dapat melihat perbuatan kita yang baik, lalu memuliakan Bapa yang di sorga. Dan pada akhirnya mereka dapat memperoleh keselamatan yang kekal karena mereka menerima satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tentunya kita dapat memahami bahwa disinilah terletak sisi atau sudut pandang misi dari sebuah perbuatan baik yang kita bisa tunjukkan atau kita lakukan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus.
Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait frase menumpuk bara api. Mari kita terus meningkatkan kemampuan kita atau daya tahan kita untuk berbuat baik, membalas kejahatan dengan kebaikan, memiliki visi untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya mereka pada akhirnya melihat perbuatan kita yang baik, lalu memuliakan Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.